Pada part sebelumnya, Yahua datang menghentikan Baeklijong, mencoba menyelamatkan Muam. Dia berkata, "Sudah cukup kan?" Merespon itu, Baeklijong melirik ke arahnya dan berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, dan hanya itu yang kau katakan." Mendengar hal itu, Yahua berteriak berkata, "Kau pikir apa yang harus kukatakan padamu?" Dia mengulurkan tangannya dan berteriak berkata, "Lepaskan Muam sekarang juga." Merespon hal itu, Baeklijong berdeham, hanya diam melihat ke arah Muam. Dia masih mencengkram kepala Muam, dan Muam berkata dengan suara gemetar, "Yahua, maafkan aku karena tidak bisa melindungimu, karena baru saja menyadari saat semuanya sudah terlambat." Mendengar hal itu, Yahua terdiam, air mata mulai keluar dari matanya, dan Muam melanjutkan, "Karena menunjukkan padamu sisi menyedihkanku." Mendengar itu, Yahua menahan tangis berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan." Lalu Muam berkata, "Jika aku tidak minta maaf sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi." Mendengar hal itu, Yahua berteriak sangat keras berkata, "Jangan bicara seolah-olah kau akan mati." Lalu dengan suara gemetar, Yahua berkata, "Kau pasti bisa bertahan hidup, jadi kumohon." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Baeklijong yang terlihat sangat marah berkata, "Sepertinya kau keliru tentang satu hal. Akulah yang memutuskan siapa yang akan hidup di sini. Aku yakin kalian berdua bisa merasakannya, betapa kuatnya aku sekarang. Aku bisa dengan mudah mencabik-cabikmu sekarang juga, atau meletakkan kepalamu di bawah kakiku. Tapi sebelum aku melakukannya, aku akan bertanya satu hal." Mendengar hal itu, Yahua terdiam penuh tanya. Lalu dia berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Merespon itu, Baeklijong berkata, "Venom Dragon pergi ke cabang Guizhou dan bertemu dengan The Light Warrior. Guizhou jadi berantakan karena bocah itu. Tapi kenapa aku malah di sini? Jika aku mengejar setengah The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art akan lebih cepat untuk menangkap Venom Dragon karena dia memilikinya. Aku hanya tahu sampai cahaya kelima, The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art. Tapi metode apa yang kugunakan?" Dia tiba-tiba menjadi seram, lalu melanjutkan, "Untuk melampaui batas itu." Mendengar hal itu, Muam dan Yahua terdiam penuh tanya, terlihat sangat terkejut. Lalu Muam membuka matanya dan berkata, "Baeklijong, kau sialan, jangan bilang." Lalu dia bergumam, "Pengaruh orang ini jauh lebih dalam di Jianggu dari yang aku kira. Aku tidak bisa membiarkannya keluar dari sini hidup-hidup." Muam mulai membuka kedua matanya, petir-petir biru keluar di sekitarnya. Lalu dia menyerang tangan Baeklijong yang mencengkram kepalanya, membuat Baeklijong terkejut. Muam langsung berdiri, memeluk Baeklijong, sembari berteriak memanggil Yahua. Melihat hal itu, Yahua terkejut, dan Muam berteriak, meminta Yahua untuk berlari. Melihat apa yang terjadi, Yahua hanya bisa berteriak berkata, "Tidak, Muam." Muam terlihat akan meledakkan dirinya sendiri. Petir-petir biru yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya, menyelimuti tubuh Baeklijong. Dia berteriak berkata, "Brain overcharge." Ledakan yang sangat dahsyat terjadi, bahkan sampai menghancurkan gunung itu. Ledakan biru itu benar-benar sangat besar, bahkan sampai menjulang ke langit, lalu menghancurkan gunung itu berkeping-keping, bahkan sampai membuat gempa di sekitar Gunung Kinceng, membuat bawahan Yahua yang ada di bawah Gunung Kinceng terkejut karenanya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Pion yang merasakan hal itu juga terlihat
terlihat penasaran bertanya, apa-apaan? Puncak tertinggi Gunung Kinceng. Apakah Baeklijong yang melakukannya? Itu artinya tuan kita. Mendengar hal itu, Viper Priestess dibuat terkejut lalu berkata, orang itu. Mendengar itu, Pion menoleh dan dibuat sangat terkejut oleh apa yang dilihatnya. Kita dibawa kembali ke Gunung Kinceng yang hancur. Seseorang melompat pergi dari tempat itu. Itu adalah Baeklijong. Dia berhasil selamat. Dengan tubuh yang penuh luka, dia berteriak berkata, perjuangan yang menyedihkan sampai saat terakhir. Lalu tiba-tiba dia dibuat terkejut, membelalakkan matanya karena melihat sesuatu. Yohwa sudah berada di atasnya, mencoba menyerang Baeklijong. Yohwa berteriak sangat keras berkata, matilah, dasar iblis terkutuk. Dia memukul jatuh Baeklijong, bahkan sampai Baeklijong memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dia berkata, dasar lemah, beraninya kau melakukan ini padaku. Baeklijong terjatuh ke tumpukan batu gunung yang hancur, lalu tertimbun oleh bebatuan. Melihat apa yang terjadi, Yohwa mendarat, lalu melirik ke kanan dan ke kiri, terlihat mencari sesuatu. Lalu dia dikejutkan oleh sesuatu. Dia berteriak memanggil nama Muam. Muam terkapar penuh cairan merah. Baju-bajunya menjadi rombeng, robek di sana dan di sini. Melihat hal itu, Yohwa bergegas berlari ke arahnya, lalu memanggil nama Muam. Mendengar hal itu, tanpa bisa membalas, Muam hanya bisa tersenyum. Melihat Muam yang tersenyum dengan kondisi saat itu, Yohwa menangis, meneteskan banyak air mata, dan Muam hanya bisa memanggil nama Yohwa dan bergumam, berkata, pergilah. Dia mengingat sesuatu. Dia bergumam, sudah kukatakan bahwa saat waktunya tepat, aku akan pergi mencarimu. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi, Yohwa, aku mohon pergilah dan tolong berbahagialah. Muam tersenyum, sedangkan Yohwa menangis. Yohwa berteriak berkata, tidak, aku tidak bisa bahagia sendirian. Dan tiba-tiba, Muam melepaskan tangan Yohwa yang menggenggam tangannya, lalu terjatuh ke reruntuhan Gunung Kinceng yang hancur. Melihat hal itu, Yohwa hanya bisa berteriak memanggil nama Muam, sembari meneteskan banyak air mata. Lalu beberapa saat kemudian, saat Gunung Kinceng yang hancur sudah berhenti, Yohwa terlihat menangis di antara reruntuhan, dan tiba-tiba ikat mata Muam yang hancur terjatuh ke tangannya. Melihat hal itu, membuatnya terdiam, membuka matanya dengan lebar. Melihat ikat mata Muam, dia semakin menangis, memejamkan matanya dan semakin sedih lagi. Air matanya semakin banyak. Dia berteriak, mendongakkan kepalanya, terlihat sangat sedih, memeluk ikat mata Muam. Lalu kita dibawa berpindah ke bawah Gunung Kinceng. Seseorang berjalan dan berkata, sudah kukatakan sebelum aku pergi, aku tidak berniat untuk menunjukkan belas kasih jika kita bertemu lagi. Itu adalah pedang petir. Dia melanjutkan berkata, berkat Baeklijong sendiri yang membuat kekacauan seperti ini. Kesempatan untuk memulihkan reputasi kita telah muncul kembali. Mendengar itu, Pion mengeratkan giginya dan berteriak berkata, Pavilion White Tiger King muncul di saat seperti ini. Merespon hal itu, pedang petir mencabut pedangnya, mengeluarkan petir-petir kuning dari pedang yang dicabutnya. Dia berkata, karena pencapaian terbesar sepertinya telah dicuri, aku harus menyelesaikannya dengan kalian. Tapi tiba-tiba, ledakan terjadi di belakang mereka, membuat pedang petir dan bawahannya terdiam terkejut, melirik ke belakang. Lalu dia berteriak bertanya, apa yang terjadi di sana? Mendengar itu, seseorang berjalan santai. Dia berkata, jika aku melakukan ini, pasti aku akan bertemu dengan Venom Dragon. Merespon itu, Mangru yang ada di sana juga berkata, oh tentu saja, aku tahu bagaimana perasaan Asura yang tidak tahu apa-apa selain balas dendam. Selama mereka masih hidup, dia pasti akan muncul.
Aku jamin itu. Kalau begitu, aku akan mengambil barisan depan. Ada banyak persembahan untuk dipersembahkan dalam doa hari ini. Itu adalah Myeol. Dia tersenyum dan melanjutkan, aku yakin Buddha juga akan senang. Myeol dan Mangryo tersenyum sangat mengerikan dengan banyak cairan merah yang mengotori baju mereka. Melihat hal itu, pedang petir mengeratkan giginya, tapi hanya terdiam. Lalu berkata, si Alan kalian, tersangka utama di balik pembunuhan pemimpin aliansi Murim, penasehat Departemen Produksi Racun, Mangryo, dan pedang Bodhisattva. Artinya, kau Buddha dengan sentuhan lembut. Lalu dia berteriak berkata, dendam apa yang kau miliki pada kami, sehingga kau melakukan sesuatu seperti ini. Sembari pedang petir mengatakan hal itu, bawahannya terus ditebas oleh mereka berdua, Mangryo dan Myeol. Melihat apa yang terjadi, membuat pedang petir mengeratkan giginya, hanya terdiam. Lalu di sisi Myeol, dia tersenyum mengerikan sembari berkata, Amitabh, tidak perlu alasan untukku berjalan di jalan agama Buddha. Dia membantai semua orang yang ada di depannya. Melihat hal itu, membuat pedang petir terlihat sangat marah, menatap ke arahnya, lalu sembari menghunuskan pedangnya, dia berteriak berkata, kenapa kalian hanya diam? Lawan balik mereka. Mendengar hal itu, bawahannya bergegas berlari ke arah Myeol dan Mangryo, berteriak kompak berkata, baik tuan. Melihat itu, Myeol dan Mangryo semakin tersenyum, terlihat sangat ingin membantai, menghancurkan musuh mereka satu persatu. Walau dikeroyok, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Melihat apa yang terjadi, pedang petir lagi-lagi mengeratkan giginya, lalu berkata, beraninya kau langsung mengangkat pedangmu melawan kami, kelompok yang tergabung dalam aliansi Murim. Aku memang mendengar bahwa kau adalah orang gila yang tidak terkendali di tempat Myeol. Sembari menebaskan pedangnya, dia berteriak berkata, Rampaging Tornado Slash. Dan pedang petir melanjutkan, tapi apa kau pikir kau bisa menangani akibatnya? Mendengar itu, Mangryo tersenyum dan berkata, sayangnya, kami adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki masa depan. Mangryo berteriak sembari menyerang berkata, Colossal Smash. Serangan itu mementalkan semua prajurit yang menyerangnya. Mereka semua berteriak, terdengar sangat kesakitan. Sedangkan Mangryo tersenyum lebar, terlihat sangat menikmati apa yang terjadi. Dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar hal itu, pedang petir bergumam, mereka jauh lebih kuat dari yang aku kira. Aku harus. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu muncul dari langit dan mendarat tepat di belakang pedang petir, membuat pedang petir terkejut, hanya bisa terdiam penuh tanya. Lalu dia langsung menoleh dan berkata, kau, Yahwa, itu adalah Yahwa. Dia berteriak, mencoba menyerang pedang petir. Matanya bersinar kuning, petir-petir kuning keluar dari matanya, dan dalam sekejap dia memutar kepala pedang petir, lalu mendarat, membuat pedang petir membelalakkan matanya. Kepalanya sudah berputar 360 derajat. Dia hanya bisa terdiam lalu terjatuh. Binasa seketika. Melihat hal itu, semua bawahannya terdiam, lalu berteriak sangat terkejut sekaligus ketakutan. Para bawahannya berteriak berkata, dia dikalahkan oleh Yahwa. Sedangkan Yahwa yang mulai berdiri, terlihat terengah-engah, dia hanya terdiam. Melihat hal itu, Pion memanggilnya, berkata, tuanku. Lalu terdengar teriakan yang meminta semuanya untuk mundur. Mendengar hal itu, salah satu prajurit pedang petir hanya terdiam bertanya, mundur? Mundur kemana?
Sedangkan Yahua hanya melihat ke arah mereka dalam diam. Terlihat sudah siap membunuh siapapun yang maju. Melihat hal itu, Mangryo yang mencengkram kepala seseorang tersenyum. Sedangkan Myeol masih sibuk membantai di belakangnya. Mangryo tersenyum lebar. Dia berdeham, lalu berkata, "Kau di sini. Sudah lama sekali." Yahua mendengar hal itu. Yahua menjadi terlihat sangat marah bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan?" Merespon itu, Mangryo mengulurkan tangannya dan berkata, "Seperti yang kau lihat, di sini kami membantu faksi unortodok karena sepertinya mereka terpojok." Mendengar hal itu, Yahua bertanya, "Kau membantu mereka? Terlepas dari apa yang sudah kau lakukan, itu pasti dengan niat yang sangat jahat. Aku tidak akan jatuh pada lidah licikmu itu untuk kedua kalinya." Mendengar itu, Mangryo tertawa lalu bertanya, "Sepertinya kau mengalami banyak hal setelah kehilangan lenganmu karenaku. Mau bagaimana lagi kalau kau curiga padaku? Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Gunung Kinceng saat ini dikelilingi oleh dua besar Sichuan dan sekte di bawah aliansi Murim." Mendengar hal itu, Yahua terkejut membelalakan matanya hanya terdiam dan Mangryo melanjutkan, "Pavilion White Tiger King bukan satu-satunya yang mencoba memanfaatkan celah yang dibuat oleh Baek Lijong. Begitu mereka mulai masuk ke tempat ini, kau tidak akan bertahan lama." Lalu Mangryo bertanya, "Apa yang kau miliki sekarang?" "Orang-orang yang akan mati itu." Mendengar itu, para bawahannya terlihat kesal. Pion juga begitu. Lalu Mangryo melanjutkan, "Sepertinya Supreme Toys Muam mati bersama dengan Baek Lijong." Mendengar hal itu, Yahua berteriak sangat kuat, terlihat sangat marah berkata, "Jangan berani-beraninya kau menyebut namanya." Mendengar hal itu, Mangryo berkata, "Bagaimanapun, maksudku adalah baik aku ataupun Buddha. Dengan sentuhan lembut yang bertarung bersamaku, tidak ada teman ataupun musuh abadi di Murim." Lalu Yahua bertanya, "Kenapa Venom Dragon tidak ada di sini?" Mendengar hal itu, Mangryo menunjuk ke arahnya dan berkata, "Sepertinya begitu, tapi jika kalian tetap hidup, maka dia pasti akan muncul." Merespon hal itu, Yahua bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan dengan membuatnya muncul?" Dan Mangryo menjawab, "Sebenarnya aku tidak ingin melakukan apapun, karena Asura telah menyelesaikan serangan Asura yang cocok untuknya. Seharusnya dia jadi tidak terkendali di sini. Aku hanya ingin melihat itu terjadi." Mendengar hal itu, Yahua bertanya lagi, "Dan jika aku menolak bantuanmu?" Mendengar hal itu, Mangryo memutar tubuhnya dan berkata, "Kalau begitu, kau harus melawan kami berdua. Jika kau pikir kau bisa menang melawan kami sambil melindungi orang-orang di belakangmu, jangan ragu untuk melakukannya." Mendengar hal itu, Yahua mengeratkan giginya lalu bergumam, "Sekarang aku ingin mencabik-cabik mereka, tapi kami terlalu dirugikan jika melawan mereka. Itu membuatku frustasi, tapi satu-satunya pilihanku adalah menerima bantuan mereka." Yahua menggenggamkan tangannya dan melanjutkan gumamannya, "Jika aku mencoba pertarungan yang tidak bisa dimenangkan, mungkin aku akan kehilangan orang-orangku lagi. Lalu kita dibawa pindah ke aliansi Murim, cabang Guizhou." Seseorang berkata, "Itu terlalu lambat." Itu adalah Yeluhuan. Dia berkata, "Itu tingkat yang memalukan untuk disebut kekuatan. The Jet Cover 9 Illumination 5 Thundertoad Art." Dia mulai keluar dari penjara bawah tanah. Sedangkan di depannya berdiri Jagangjin yang sudah menghabisi banyak pasukan. Dia menoleh, menghela nafas dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku hampir tidak mempelajarinya." Merespon hal itu sembari berjalan ke arah Jagangjin
Yeluan berkata, itu diperlukan untuk langkah-langkah setelah cahaya kelima. Sekarang kau bahkan tidak bisa mengendalikan cahaya keempat. Apakah aku benar mendengar hal itu? Jagangjin bertanya, cahaya keempat? Sejauh ini aku hanya bisa membangun 3 mata air. Aku perlu membuka saluran energi yang tersumbat di bagian kiri bawah tubuhku untuk membangun mata air keempat. Merespon itu, Yeluan berkata, dasar bodoh. Apa itu origin? Itu yin dan juga yang. Itu berbeda tapi tidak berbeda. Sama tapi tidak sama. Mendengar hal itu, Jagangjin terlihat terkejut, lalu bergumam, itu tersumbat tapi tidak tersumbat. Energinya kotor tapi juga bersih. Benar, energi kotor adalah energi racun. Dia menatap tangannya dan melanjutkan gumamannya. Dan jika aku menggunakan racun itu, aku bisa mencairkan penyumbatan di saluran energi di sisi kiriku dan membiarkan energinya mengalir. Lalu Yeluan berkata, aku mengajarimu The Jet Cover 9 Illumination 5 Thunder Toad Art karena pertemananku dengan Muam. Namun, jika kita bertemu lagi, itu akan menjadi beda ceritanya. Apakah kau menjadi musuh atau hanya orang lewat untukku? Jika memungkinkan, aku harap kita tidak bertemu lagi. Kita dipindahkan kembali ke Gunung Kinceng. Jagangjin terlihat berjalan sendirian. Dia bergumam, dari sini, aku sudah mendapatkan pengetahuan untuk maju. Sekarang adalah pertarungan dengan diriku sendiri untuk membangun 9 mata air. Mungkin butuh waktu seumur hidupku untuk membangun 9 cahaya, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan percaya pada diriku sendiri dan melakukan ini demi mereka yang mewariskan seni bela diri ini padaku. Dia terus berjalan, dan saat sore tiba, dia sampai di sebuah rumah. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa itu tempatnya? Dia bergumam, apa kau ingat danau tempat kita mandi? Setelah melarikan diri dari yayasan Kelantang, ada rumah kosong di dekat daerah itu. Dia mengingat Yehua mengatakan hal itu. Yehua berkata, begitu kau selesai dengan apa yang harus kau lakukan, datang dan jemput aku di sana. Mengingat hal itu, Jagangjin membuka pintu dan memanggil Tangharan, tapi dia dibuat terkejut oleh sesuatu yang dilihatnya. Di dalam gubuk itu, cairan-cairan merah bertebaran dan juga ada bekas tebasan pedang. Menatap itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu dia memegang cairan merah dan bergumam, ini cairan merah, masih basah. Ini baru saja terjadi. Menyadari hal itu, dia mengeratkan giginya dan bergumam, sebenarnya siapa? Haran. Lalu kita dibawa berpindah ke tempat di mana Tangharan berada. Dia diikat di pohon. Cairan merah keluar dari kepala dan mulutnya. Seseorang yang mengikatnya berkata, aku sengaja meninggalkan jejak cairan merah agar dia bisa menemukan kita dengan mudah. Seharusnya dia segera muncul. Begitu dia menemukannya. Tapi Baekli Kwon, kau memang banyak berubah. Meskipun kau bukan sembarangan wanita, aku tidak percaya dia setuju untuk menyandra seorang wanita. Pria itu adalah The Three Dragon and Four Phoenix, Swift Dragon, Yang John. Mendengar hal itu, Baekli Kwon yang duduk di sekitar mereka berkata, kau salah, dia bukanlah Sandra. Mendengar hal itu, membuat Yang terdiam penuh tanya. Lalu Baekli Kwon melanjutkan, Tangharan akan dibunuh di depan si cacat racun. Dia terlihat mengerikan. Dia berkata, hanya dengan begitu, dia akan memahami kemarahan yang kurasakan. Itu adalah The Three Dragon and Four Phoenix, Silent Dragon Baekli Kwon, anak angkat Baekli Jong.